Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proposal yang berjudul Analisis Keefektifan Penggunaan Platform Vclass sebagai media pembelajaran daring dalam mendukung proses belajar mahasiswa pendidikan teknologi informasi di Universitas Lampung. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami sendiri, yaitu ada saya sendiri Widya Stiani, dan ada dua rekan saya, yaitu Muhammad Segaf Alfarizi dan Gevira Primari Orcida. Selanjutnya yaitu ada latar belakang dan masalah dari proposal ini, yaitu di Universitas Lampung, khususnya pada program studi pendidikan teknologi informasi, penerapan Vclass menjadi bagian dari upaya strategis untuk menjawab tantangan digitalisasi dalam dunia pendidikan. Meskipun Vclass menawarkan berbagai keuntungan, masih perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai efektif platform ini dalam mendukung proses belajar mahasiswa, serta sejauh mana kemudahan dan kepraktisan penggunaannya dalam konteks pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari proposal kami. Yang pertama ada menganalisis keefektifan penggunaan platform Vclass sebagai media pembelajaran daring dalam mendukung proses belajar mahasiswa pendidikan teknologi informasi di Universitas Lampung. Yang kedua yaitu ada menilai tingkat kemudahan dan kepraktisan penggunaan platform Vclass dalam proses pembelajaran daring bagi mahasiswa pendidikan teknologi informasi di Universitas Lampung. Next, selanjutnya ada kerangka teoritis. Di sini penelitian ini menempatkan platform Vclass sebagai variabel independen karena diharapkan dapat mempengaruhi keefektifan pembelajaran mahasiswa yang menjadi variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana penggunaan platform Vclass dapat mendukung keefektifan pembelajaran yang dipengaruhi oleh kemudahan akses, interaktivitas, dan kualitas materi yang disajikan. Dengan demikian, penelitian ini akan menguji hubungan antara penggunaan platform Vclass dan peningkatan keefektifan proses pembelajaran di program studi pendidikan teknologi informasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ada dua. Yang pertama hipotesis nol. Yang kedua hipotesis alternatif. Hipotesis nol, penggunaan platform Vclass sebagai media pembelajaran daring tidak berpengaruh signifikan terhadap keefektifan proses pembelajaran mahasiswa pendidikan teknologi informasi di Universitas Lampung. Yang kedua, hipotesis alternatif. Penggunaan platform Vclass sebagai media pembelajaran daring berpengaruh signifikan terhadap keefektifan proses pembelajaran mahasiswa pendidikan teknologi informasi di Universitas Lampung. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas. Manfaat internet sebagai media utama pembelajaran daring menawarkan fleksibilitas yang tidak dapat ditawarkan oleh metode pembelajaran konvensional. Dengan keberadaan berbagai platform pembelajaran online, mahasiswa dapat mengakses materi pelajaran dari mana saja dan kapan saja, sehingga memungkinkan mereka untuk belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Selain itu, platform ini sering dilengkapi dengan berbagai fitur interaktif seperti forum diskusi, tes online, dan video pembelajaran yang semakin memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan dari adanya pembelajaran daring, salah satunya adalah keahlian dalam penggunaan teknologi dari pihak pendidik maupun peserta didik. Berikut ada ciri-ciri peserta didik dalam aktivitas belajar daring, yaitu secara online.
Yang pertama ada semangat belajar. Semangat belajar pada proses pembelajaran kuat atau tinggi guna pembelajaran mandiri. Yang kedua ada literasi terhadap teknologi. Selain kemandirian terhadap kegiatan belajar, tingkat pemahaman pelajar terhadap pemakaian teknologi ketika pembelajaran online atau daring merupakan salah satu keberhasilan diri dilakukannya pembelajaran daring. Yang ketiga ada kemampuan berkomunikasi interpersonal. Dalam ciri-ciri ini, pelajar harus menguasai kemampuan berkomunikasi dan kemampuan interpersonal sebagai salah satu syarat untuk keberhasilan dalam pembelajaran daring. Yang keempat ada berkolaborasi, yaitu memahami dan memakai pembelajaran interaksi dan kolaborasi. Pelajar harus mampu berinteraksi antara pelajar lainnya ataupun dengan dosen pada sebuah forum yang telah dibuat. Selanjutnya, selanjutnya ada media pembelajaran. Eh, media itu adalah sebagai alat atau saluran komunikasi. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, media menjadi satu kajian menarik dan banyak diminati pada hampir seluruh disiplin ilmu. Walaupun dengan penamaan yang sedikit berbeda, misalnya media telekomunikasi, media dakwah, pembelajaran, bahasa mediasi komputer, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan awal, istilah media pembelajaran hanya berkisar guru, kapur tulis, dan buku paket. Sekarang, media pembelajaran lebih cenderung dipandang sebagai alat untuk menyampaikan pembelajaran. Media pembelajaran sebagai peralatan fisik untuk menyajikan pembelajaran kepada peserta didik. Definisi ini menekankan bahwa setiap peralatan fisik yang digunakan untuk menyajikan pembelajaran, apakah buku paket, peralatan visual, audio, komputer, atau peralatan lainnya diklasifikasikan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran mencakup semua peralatan fisik dan materi yang digunakan oleh instruktur, dosen, guru, tutor, atau pendidik lainnya dalam melaksanakan pembelajaran dan memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Syekh Farizi. Selanjutnya itu e-learning management system. Khotijah dalam 2016 mendefinisikan e-learning management system adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, dan laporan sebuah kegiatan belajar mengajar secara online dan materi pelatihan. Lalu Wibowo Aklis dan Nugroho dalam 2014 juga menyatakan bahwa LMS yang mampu meningkatkan kemampuan kognitif siswa adalah LMS yang mempunyai tingkat interaktivitas pengguna tinggi, yang selain menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk file itu baik dalam format Word, PPT, HTML, atau PDF, tapi e-learning juga mempunyai nilai lebih yang bersifat interaktif, baik itu dalam bentuk evaluasi online yang lebih bervariasi, atau konsultasi online maupun fasilitas chatting. Lalu selanjutnya itu virtual class. Nah, virtual class yang digunakan oleh Universitas Lampung dengan link atau domain vclass.unila.ac.id merupakan wadah bagi dosen untuk mempersiapkan proses pembelajaran daring, baik secara sinkron maupun asinkron. Nah, kelas virtual Unila ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama konfigurasi kelas, lalu pengelolaan materi, dan pengelolaan aktivitas. Di bagian-bagian tersebut terdapat sebagian. Konfigurasi tersebut terdiri dari administrasi kelas, pengaktifan edit, pengaturan edit. Manajemen bahan ajar terdiri dari buku materi, file, folder, pakai konten LMS, label, halaman, dan URL. Sedangkan manajemen aktivitas terdiri dari tugas, chat, forum, dan kuis. Lalu yaitu novelty atau pembaruan dari penelitian sebelumnya. Nah, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis efektivitas penggunaan platform Vclass sebagai media pembelajaran daring di Universitas Lampung dengan fokus pada pengalaman mahasiswa pendidikan teknologi informasi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membandingkan berbagai platform e-learning seperti Edmodo,
Moodle, ataupun Google Classroom. Penelitian ini berfokus secara spesifik pada satu platform, yaitu virtual class yang digunakan oleh Universitas Lampung, dan bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek terkait efektivitasnya dalam mendukung proses belajar mahasiswa. Lalu yaitu yang selanjutnya metodologi. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil 2023-2024 di Universitas Lampung, Fakultas KIP, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Sampel terdiri dari 30 mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dari akhir November hingga Desember 2024. Lalu bahan dan alat, instrumen utama berupa kuesioner yang disebar melalui Google Form. Pertanyaan itu berfokus pada kegunaan, kemudahan penggunaan, dan kepuasan mahasiswa terhadap platform Fiklas dalam pembelajaran daring. Lalu selanjutnya itu metode. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan skala Likert untuk menilai efektivitas platform. Sampel dipilih menggunakan teknik simple random sampling dari mahasiswa PT FKIP Unela. Lalu data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Untuk pelaksanaannya, kuesioner yang sudah dirancang kemudian disebar melalui link online kepada mahasiswa selama 2 minggu. Untuk pengamatannya, setelah data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi tren, pola, dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan V-Class sebagai media pembelajaran daring. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan presentasinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.